Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengauditan seminar akuntansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Lilis Alfiana Yakob, yang kedua Pipen Utami, yang ketiga Frederika Seran, dan yang keempat Luciana Pude. Kita akan memulai dengan pengertian pengauditan. Dalam pengertian luas, audit adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, mulai dari sistem, proses, hingga produknya. Sementara dalam dunia bisnis, audit lebih dikenal dalam perannya sebagai laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan dalam menilai layak atau tidaknya suatu penyajian laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku secara sah. Yang berikutnya, jenis atau tipe audit. Yang pertama, audit internal. Audit internal mengacu pada audit yang dilakukan oleh karyawan dan pemangku kepentingan dalam organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menilai apakah organisasi mengikuti proses norma internal, aturan, dan peraturan selain untuk menentukan apakah telah sesuai dengan norma peraturan. Yang kedua, audit eksternal dilakukan oleh lembaga dan perusahaan independen dan pihak ketiga yang secara ditugaskan untuk menilai dan mengevaluasi kepatuhan organisasi dengan norma peraturan. Yang ketiga, audit keuangan. Bentuk audit yang paling umum karena berbagai alasan termaksud fakta bahwa bisnis ada untuk menghasilkan uang dan mengembalikan keuntungan serta menghasilkan kekayaan bagi pemegang sahamnya. Jenis audit yang terakhir yaitu audit strategis, operasional, dan IT. Berikutnya adalah fungsi audit. Yang pertama, mendeteksi penipuan dan kecurangan. Yang kedua, untuk memantau pengendalian internal. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan praktik operasional pada perusahaan. Tujuan. Yang pertama, kelengkapan. Audit ini bertujuan guna meyakinkan bahwa seluruh transaksi yang sudah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Yang kedua, ketetapan. Audit juga berguna untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga, eksistensi. Audit ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang sudah tercatat mempunyai eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar tepat terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat, penilaian. Audit ini digunakan untuk dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang berikutnya, klasifikasi. Selain itu, audit bertujuan untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Apabila terjadi dengan saldo, maka angka-angka yang akan dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang berikutnya, ketepatan. Audit bertujuan guna memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar, rincian dan saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar dan penjumlahan saldo sudah bisa dilakukan dengan tepat. Berikutnya lagi, pisah batas. Audit ini bertujuan untuk dapat memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali saja saji adalah sebuah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Yang terakhir, pengungkapan. Audit ini pula bertujuan guna meyakinkan bahwa suatu saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam suatu laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Perkenalkan, nama saya Pipen Utami, NIM 2018 01 7061.
Di sini saya akan membahas tentang audit dan analisis penghematan energi sistem tata cahaya gedung E dan F. Penelitian tentang sistem pencahayaan gedung E dan F Politeknik Negeri Cilacap (PNC) sudah dilakukan dengan mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pengukuran langsung seluruh ruangan gedung E dan F. Data sekunder dapat dari instansi terkait sistem data gedung PNC, data kebutuhan energi dari Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), dan data konsumsi energi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hasil dari perhitungan audit energi pada pencahayaan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan energi listrik. Data-data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan nilai instansi konsumsi energi (IKE) dan juga dapat digunakan sebagai pedoman konsumsi energi gedung E dan F sebesar 3,259,82 kWh atau per bulan dan 3,650,96 kWh per bulan. Hasil perhitungan audit energi yang dilakukan pada sistem pencahayaan gedung E dan F dengan luas bangunan 287 meter kuadrat dan 399 meter kuadrat mempunyai nilai IKE gedung sebesar 11,37 kWh per meter kuadrat per bulan dan 9,16 kWh per meter kuadrat per bulan. Berdasarkan indeks kriteria IKE dihasilkan bahwa gedung E dan F Politeknik Negara Cilacap termasuk dalam kriteria efisiensi. Hasil dan analisis. A. Audit energi listrik gedung E dan F Politeknik Negeri Cilacap. Observasi dilakukan dengan dimulai dari pendataan investasi sistem tata cahaya masing-masing kelas di gedung E dan F. Selanjutnya, melakukan analisis data sekunder yang didapatkan dari PLN berupa tagihan listrik tiap bulannya selama 2 tahun terakhir. Data tagihan listrik gedung PNC yang didapat terhitung mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis total kebutuhan listrik setiap bulannya di PNC. Berdasarkan data sekunder tersebut, bahwa PNC mengalami peningkatan dalam konsumsi energi listrik. Hal ini bisa dibuktikan dari peningkatan jumlah energi listrik yang harus dibayarkan setiap bulannya. Slide berikutnya, kesimpulan 1. Hasil perhitungan IKY pada gedung E PNC didapatkan nilai total konsumsi gedung sebesar 3.259,82 kWh per bulan dengan total luas bangunan sebesar 286,65 meter persegi. Maka didapatkan IKY gedung E sebesar 11,37 kWh meter persegi per bulan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, gedung E termasuk dalam kategori efisien dalam bangunan energi listrik pada sistem pencahayaan di gedung PNC. Yang kedua, hasil perhitungan IKY pada gedung F PNC didapatkan nilai total konsumsi gedung sebesar 3.650,97 kWh per bulan dengan total luas bangunan sebesar 398,62 meter persegi. Maka didapatkan IKY gedung E sebesar 9,16 kWh per meter persegi per bulan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut,
Gedung E termasuk dalam kategori efisien dalam bangunan energi listrik pada sistem pencahayaan di gedung PNC. Yang ketiga, analisis peluang penghematan energi pada sistem cahaya dilakukan dengan mengganti jenis lampu TLY 40 watt dengan lampu hemat energi jenis Philips LED Bill 18 watt.